kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Nur Rahmawati, Rika Ayu Asari, Meliana Sukmawati, Siti Fatimah Puji, Waljihan Nur Fitriani. Kami akan membahas tentang nilai tukar, suku bunga, dan inflasi pada sistem keuangan internasional. Kemudian ada 4 subtema yang kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Yang kedua, jenis-jenis dalam penentuan nilai tukar. Yang ketiga, penentuan sistem kurs valuta asing. Yang keempat, teori-teori yang berkaitan dengan nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Pengertian nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Yang pertama, nilai tukar adalah jumlah nilai uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu satuan mata uang asing. Nilai tukar terdiri dari 2, yaitu nilai tukar nominal atau nominal exchange rate dan nilai tukar real atau real exchange rate. Yang kedua, suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomi dalam periode waktu tertentu. Suku bunga dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Yang ketiga, inflasi adalah ukuran dari peningkatan umum tingkat harga dalam perekonomian yang diwakili biasanya dengan indeks harga inklusif seperti sebagai indeks harga konsumen di Amerika Serikat. Baik, selanjutnya saya Rika Ayu Asari akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penentuan nilai tukar. Di sini ada 6 jenis penentuan nilai tukar. Yang pertama yaitu diferensiasi inflasi, di mana negara-negara yang memiliki inflasi lebih tinggi biasanya akan melihat depresiasi pada mata uang mereka. Yang kedua yaitu diferensiasi suku bunga, di mana suku bunga ini yang lebih tinggi menawarkan para kreditur dalam ekonomi sebuah imbalan hasil yang lebih tinggi terhadap negara lain. Yang ketiga yaitu diferensiasi neraca berjalan. Defisit dalam neraca berjalan menandakan bahwa sebuah negara lebih banyak membeli dari luar negeri dibandingkan dengan menjualnya dan meminjam modal dari sumber luar negeri untuk membiayai defisit tersebut. Yang keempat yaitu hutang publik. Hutang yang besar memicu inflasi, dan jika inflasi ini meninggi, maka hutang tersebut akan dibayar dengan nilai tukar yang rendah di masa mendatang. Yang kelima yaitu ketentuan perdagangan. Jika harga ekspor sebuah negara meningkat, maka lebih besar daripada impor. Hal ini bisa dikatakan ketentuan perdagangannya membaik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Investor asing pastinya akan mencari negara yang stabil dengan kinerja ekonomi yang baik, di mana mereka akan menginvestasikan uangnya. Oke, pembahasan selanjutnya ini mengenai tentang penentuan sistem kurs valuta asing. Dalam penentuan kurs ini terdapat 3 sistem di dalamnya. Yang pertama yaitu sistem kurs tetap, fixed exchange rate atau biasa disebut juga dengan FIR. Sistem kurs tetap baik yang disertakan oleh lembaga keuangan internasional atau disebut juga dengan IMF maupun oleh masing-masing negara sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, biasanya ini berdasarkan dengan nilai dari hard currency, yaitu sistem kurs yang menentukan nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang selalu sama dengan periode tertentu. Nah, artinya ini tidak terpengaruh oleh konjungsi ekonomi. Yang kedua yaitu sistem kurs mengambang, floating exchange rate atau biasa disebut dengan FER.
Kurs mengambang ini adalah nilai kurs mata uang yang besarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu sistem kurs terikat, Pegged Exchange Rate atau disebut juga dengan PER, yaitu sistem nilai tukar yang dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain dan sejumlah mata uang tertentu. Bila kedua sistem nilai kurs FIR dan FER di atas adalah nilai kurs tertinggi terakhir, maka sistem FER ini menggunakan nilai kurs tengah mata uang tertentu. FER tertentu yang mensyaratkan lebih atau kurang dari 2,5%. Bahasan selanjutnya mengenai teori nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Kurs dalam pendekatan tradisional. Model pendekatan tradisional didasarkan pada kajian terhadap pertukaran barang dan jasa antar negara. Dalam pendekatan ini, kurs ditentukan dari keseimbangan nilai ekspor dan nilai impor suatu negara yang diseimbangkan oleh equilibrium kurs. Jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor, maka nilai mata uang suatu negara tersebut akan mengalami depresiasi atau penurunan. Begitupun sebaliknya, jika nilai ekspornya lebih besar, maka nilai kursnya akan mengalami apresiasi atau peningkatan. Secara gamblang, Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus menjelaskan hal ini. Menurutnya, meningkatnya kurs pound Inggris akan menjadikan impor barang dan jasa dari Inggris akan lebih mahal bagi Amerika, sehingga permintaan Amerika terhadap barang-barang ekspor dari Inggris menjadi turun. Karena kurs dolar lebih murah bagi negara-negara Eropa, terutama Inggris, maka negara-negara tersebut akan mengimpor lebih banyak barang dan jasa dari Amerika. Selanjutnya, untuk menentukan equilibrium kurs, Paul dan William mengemukakan kurva demand dan supply seperti berikut ini. Bisa dilihat pada gambar tersebut, kurva DD adalah kurva permintaan barang dan jasa oleh Amerika untuk mengimpor barang-barang Inggris. Sedangkan kurva SS adalah kurva penawaran barang dan jasa oleh Inggris yang akan diekspor ke Amerika. Akibat dari besarnya permintaan akan barang dan jasa oleh Amerika akan membuat barang-barang dan jasa yang diimpor dari Inggris akan lebih mahal baginya. Akibatnya, nilai dolar akan lebih murah dari pounds. Begitu sebaliknya. Jika penawaran barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh Inggris lebih besar, akan membuat dolar lebih mahal dari pounds. Akibat besarnya tarikan permintaan dan penawaran atas barang dan jasa dari kedua negara tersebut, maka titik keseimbangan kurs akan terbentuk dengan sendirinya, yaitu pada titik E. Selanjutnya, kurs dalam pendekatan moneter terdiri dari dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu M V sama dengan PT, di mana M ini yaitu jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga barang, dan T jumlah barang yang diperdagangkan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan Keynes. Dalam pendekatan ini, Keynes membagi motivasi memegang uang menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk transaksi. Motivasi transaksi menunjukkan perlunya uang dalam memenuhi kebutuhan transaksi untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh pendapatan. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan
atas uang dengan tujuan transaksi. Motivasi memegang uang yang kedua yaitu untuk berjaga-jaga. Dalam hal ini berhubungan dengan kaitan perencanaan keamanan yang menyangkut transaksi yang tidak terduga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga dipengaruhi oleh pendapatan. Kemudian, motivasi memegang uang yang terakhir yaitu untuk spekulasi. Didefinisikan sebagai motif mencari keuntungan karena mengetahui kondisi pasar lebih baik. Menurut Keynes, permintaan uang untuk spekulasi ini disebabkan karena adanya pengharapan masyarakat akan suatu jaminan kepastian untuk mendapatkan keuntungan dari tingkat suku bunga. Jika suku bunga berubah, maka jumlah uang yang diminta akan berubah. 2. Teori paritas tingkat bunga. Menurut teori ini, tingkat bunga di suatu negara akan cenderung sama dengan tingkat bunga negara lain setelah dilakukan perhitungan perkiraan laju depresiasi mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Secara matematis dapat dirumuskan Rn sama dengan Rf ditambah E bintang, di mana Rn sama dengan tingkat bunga dalam negeri, Rf sama dengan tingkat bunga di luar negeri, dan E bintang sama dengan laju depresiasi. Teori paritas daya beli. Teori ini berdasarkan asumsi implisit yang menyatakan bahwa dalam konteks perdagangan dan hubungan keuangan internasional tidak adanya biaya transportasi, tarif, atau kendala lainnya yang dapat menghambat laju perdagangan barang dan jasa secara bebas. Teori ini juga mengasumsikan bahwa semua komoditas dapat diperjualbelikan secara bebas dan tidak terjadi perubahan struktural di setiap negara. Baik, selanjutnya saya Waldia Nurfitriani di sini akan membahas tentang teori inflasi. Teori inflasi terdiri dari 3 teori lainnya. Yang pertama ada teori kuantitas. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada teori Keynes. Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Yang ketiga ada teori strukturalis. Teori ini merupakan teori inflasi jangka panjang. Disebut teori inflasi jangka panjang dikarenakan teori ini mencari faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi, perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dan menjadikan negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Guna memperlancar transaksi perdagangan internasional, penggunaan uang dalam perekonomian terbuka tersebut ditetapkan dengan menggunakan mata uang yang telah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya risiko perubahan nilai tukar mata uang yang timbul karena adanya ketidakpastian nilai tukar itu sendiri. Perubahan nilai tukar ini berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri. Kemudian, perubahan suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas-sekuritas asing yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Hal ini akan mempengaruhi pula kepada nilai tukar mata uang. Selain itu, inflasi juga erat kaitannya dengan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi permintaan mata uang di suatu negara, sehingga dapat pula mempengaruhi pola perdagangan internasional. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.